Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Administrasi Penjualan Bibit Tanaman di PT Agro Indraya berbasis web. Dengan nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Fajar Aris Wahyudiantoro, yang kedua Muhammad Alfian Falahudin, yang ketiga Nandai Firdaus Walidara, yang keempat Nandai Suita, dan yang kelima yaitu Muhammad Ryan Aziz. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Penjelasan mitra. PT Agro Indraya berdiri pada tahun 2020 yang terletak di Purwoharjo, Banyuwangi. Bergerak dalam bidang pendistribusian tanaman bibit. Bibit tanaman yang meliputi porang, pinang merah, dan lain-lain. Untuk permasalahan mitra, terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, pelayanan administrasi di PT Agro Indraya masih secara manual dan belum tersistem komputerisasi. Yang kedua, lamanya pendataan pelanggan dengan proses masih menulis ulang. 3. Pendataan permintaan pelanggan masih dicatat pada lembaran kertas yang disimpan dalam bentuk arsip pada suatu map. Untuk yang keempat, untuk mendapatkan informasi data penjualan masih dalam bentuk arsip. Dan yang kelima, untuk pembuatan laporan penjualan harus mencari data-data laporan yang sudah dicatat sebelumnya dan harus diproses kembali menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Word. Untuk penjelasan proyek, pada proyek kali ini yaitu dengan judul Sistem Informasi Administrasi Penjualan Bibit Tanaman di PT Agro Indraya berbasis web ini diharapkan nantinya mampu yang pertama membantu penyimpanan dan pencatatan data, dan yang kedua meminimalisir terjadinya kesalahan dan juga kehilangan data, dikarenakan seperti yang dijelaskan oleh Saudara Ida tadi, sistem yang digunakan pada PT Agro Indraya ini masih tergolong dengan sistem manual. Untuk jenis-jenis testing antara lain, jenis-jenis testing yaitu 1. Unit testing adalah jenis software testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen software, bisa berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul atau objek tersendiri. Seperti pada gambar unit test life cycle. Oke, yang kedua, integration testing yaitu proses pengujian terhadap suatu modul yang secara logika telah terintegrasi. Tujuannya untuk menemukan kecacatan dalam interaksi antara modul perangkat lunak ketika mereka terintegrasi. Yang ketiga ada sistem testing yaitu proses pengujian sistem secara keseluruhan dengan memastikan apakah keseluruhan komponen yang telah terintegrasi pada sistem telah memenuhi harapan. Kemudian yang keempat yaitu acceptance testing, tahap final dari pengujian suatu software sebelum akhirnya dirilis atau diperbarui. Tujuannya untuk meyakinkan pengguna software apakah sistemnya dapat diterima dengan baik atau tidak. Ketiga yaitu skenario testing. Pertama, untuk melakukan skenario testing yaitu di fitur sistem administrasi penjualan bibit, yaitu pertama pengujian fitur login. Di fitur pengujian login yaitu pertama kondisi valid. Di kondisi valid ini yaitu user login menggunakan email dan password dengan email dan password itu benar, yaitu dengan tahap-tahapan user memasuki halaman login, user masukkan email admin@gmail.com dan passwordnya admin123. Setelah itu hasil yang diharapkan user akan memasuki dashboard. Jika invalid, yaitu invalid pertama, user login dengan mengosong email dan passwordnya valid, yaitu pertama user memasuki halaman login, kedua user masukkan email tapi emailnya itu kosong dan passwordnya kosong, dan hasilnya yang diharapkan yaitu harusnya user itu mendapatkan pesan maaf email dan password Anda salah, tetapi di pengujian yaitu tertulis validation required. Untuk invalid kedua, user mengosongi password dan memasukkan email dengan benar, atau mengosongi password itu tidak valid. Di password yang valid kan admin123, tetapi di pengujian fitur ini hanya memasukkan admin, tapi hasil yang diharapkan itu tidak sesuai, yaitu validation not required. Harusnya itu hasilnya maaf email dan password Anda salah. Untuk invalid ketiga yaitu user login mengisi email yang tidak valid atau mengosongnya dan password valid. Status selanjutnya yaitu user masuk ke halaman login, user masukkan email tidak valid
dari email yang valid tadi yaitu kan admin@gmail.com, tapi kita mau menambahkan admin1@gmail.com dan mengosongi email atau mengosonginya dan password benar, tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai. Harusnya hasil yang didapatkan yaitu maaf email dan password Anda salah. Untuk selanjutnya yaitu menguji fitur data pelanggan. Untuk fiturnya yaitu tambah data pelanggan. Jika valid, semua form diisi sesuai dengan nama formnya, misal nama pelanggan yaitu Alfian, alamat pemberitaan, email alfian@gmail.com, dan nomor telepon seperti 081 231 456 786. Dan hasil yang diharapkan itu akan tampil di halaman data pelanggan dan hasilnya itu sesuai harapan. Untuk bukti pengujian sebagai berikut. Jika tambah data invalid, maksudnya invalid yaitu setiap form itu dikosongi semua, tetapi hasil yang dihasilkan harusnya itu nama pelanggan tidak boleh kosong, seperti ada notifikasi di bawah form tersebut, tetapi di hasil pengujian itu tidak sesuai harapan. Untuk hasil pengujiannya sebagai berikut. Di mana hasilnya itu tidak sesuai harapan, di mana setiap form itu tidak konsistensi dalam penulisan. Jika setiap form itu salah, misal nama pelanggan tidak boleh kosong, tetapi di hasil pengujian itu tertulis yaitu fill yaitu dalam bahasa Inggris dan harusnya itu harus dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya diedit yaitu jika valid user mengubah semua data, misal data yang tadi saat fitur tambah data, ubah nama Alfian diubah menjadi nama Ega, alamat pemberitaan menjadi Genteng, dan seterusnya, dan hasilnya itu sesuai harapan. Hasilnya sebagai berikut. Invalid kedua yaitu edit data pelanggan, yaitu jika user mengubah semua data tapi itu di formnya tidak diisi setelah diedit. Harusnya kan hasil yang sesuai harapan, nama pelanggan tidak boleh kosong, tetapi itu masih berubah bahasa Inggris. Jadi hasilnya tidak sesuai harapan. Untuk bukti pengujiannya sebagai berikut. Selanjutnya, hapus data pelanggan. Di hapus data pelanggan, user memilih klik hapus, maka akan muncul pesan apakah Anda ingin menghapus. Jika oke, data akan terhapus. Jika di cancel, maka data tidak akan terhapus dan hasilnya sesuai harapan. Untuk selanjutnya, pengujian fitur data mitra. Untuk pengujian fitur data mitra, di sini pada kondisi valid. Yang pertama, user menginputkan semua data di form nama mitra, alamat, nomor telepon. Yang pertama, user memasukkan ke halaman data mitra, kemudian klik tambah mitra. User menginputkan semua data mitra tanpa mengosongi form, dan hasil yang diharapkan dari data yang diinputkan tampil di halaman data mitra, dan hasil sesuai yang diharapkan. Untuk kondisi valid, yaitu pada saat mengedit data mitra. Yang pertama, user masuk ke halaman data mitra, klik edit mitra, user mengubah semua data mitra tanpa mengosongi semua form, dan data yang diubah akan ditampilkan di halaman data mitra, hasil sesuai dengan harapan. Untuk kondisi invalid pada edit data mitra, user masuk ke halaman data mitra, user klik edit data mitra, user mengubah semua dengan mengosongi semua form. Nama mitra, alamat, nomor telepon dikosongi. User mendapatkan pesan pada setiap form, nama mitra tidak boleh kosong, alamat tidak boleh kosong, nomor telepon tidak boleh kosong. Dengan hasil tidak sesuai harapan, berikut bukti pengujian edit data mitra. Yang harusnya itu pada setiap field terdapat kondisi tidak boleh kosong setiap fieldnya. Untuk menghapus data mitra, yaitu pada kondisi valid, user masuk untuk menghapus data yang diperlukan. Nanti menampilkan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika oke, data akan terhapus. Jika cancel, maka data masih ada tidak terhapus. Hasil sesuai yang diharapkan. Berikut untuk pengujian fitur data bibit. Baik, untuk pengujian fitur data bibit, yang pertama, kondisi valid pada saat kita menguji tambah data pada data bibit. Yang pertama, user menginputkan
semua data pada form yang sudah disediakan dengan benar dan tepat dan hasilnya sesuai dengan harapan. Dengan bukti pengujian seperti berikut, maka data yang ditambahkan pada fitur data bibit ini nantinya muncul pada halaman data bibit. Untuk yang kedua, masih pada fitur tambah data bibit, tetapi pada kondisi yang ini adalah invalid. Invalid di sini invalid yang pertama, di mana kita menambahkan data bibit, tetapi kita mengosongkan semua field atau formnya. Nah, pada pengujian ini tidak sesuai harapan dikarenakan yang seharusnya pada masing-masing form itu berisi notifikasi atau pesan di bawah fieldnya, akan tetapi pada pengujian kali ini ada notifikasi yang tidak sesuai, seperti pada model ini hanya berisi pesan harus diisi, tidak menyebutkan apa yang harus diisi. Seharusnya misalkan pada model ini model harus diisi seperti itu. Nah, sama juga ketika kita mengisi salah satu field pada tambah data bibit ini, seharusnya masih sama seperti yang tadi, masing-masing fieldnya itu berisi pesan. Misalkan di sini satuan harus diisi, namun di sini hanya ada muncul notifikasi harus diisi. Untuk invalid yang kedua masih pada tambah data bibit. Pada pengujian ini kita mencoba memasukkan field pada field model harga dari stok itu menggunakan bukan angka, yaitu huruf. Padahal yang namanya model harga dari stok itu seharusnya berupa angka. Nah, namun pada pengujian ini masih belum sesuai dengan harapan dikarenakan muncul error seperti ini. Padahal seharusnya pada form model, harga, dan juga stok berisi modal harus angka, harga harus angka, dan stok juga harus angka. Untuk pengujian selanjutnya yaitu pada edit data bibit, kondisinya valid dikarenakan user menginputkan semua data yang benar dan valid pada masing-masing form dengan hasil yang sesuai harapan. Untuk selanjutnya kondisi valid tetapi pada pengujian delete data bibit, di mana user memilih dan mengeklik hapus, dan nantinya akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika user mengeklik OK, maka secara otomatis data akan hilang, dan jika user mengetik atau mengeklik cancel, data bibit tidak akan hilang dan hasilnya sesuai dengan harapan. Untuk selanjutnya, fitur data transaksi. Untuk pengujian fitur data transaksi, yang pertama yaitu pada tabel create atau tabel tambah. Nah, untuk test case ID-nya, tambah data transaksi yang mana skenario pengujiannya yaitu valid, di mana user menginputkan semua data pada form berupa tanggal transaksi, ongkir, DP, diskon, dan quantity. Untuk test tab-nya, user masuk ke dalam halaman data transaksi, kemudian menambahkan kolom data transaksi supaya bisa menampilkan field data transaksi. Nah, user menginputkan semua data transaksi tanpa mengosongi field yang ada pada form. Seperti contoh tanggal transaksi 2023 bulan 1 tanggal 4. Ongkir ada 0, DP 0, diskon 0, dan quantity 2. Hasil yang diharapkan adalah data yang diinputkan akan tampil di halaman data transaksi. Untuk hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, untuk bukti pengujiannya sesuai yang ada pada gambar tersebut. Kondisi invalid pada fitur data transaksi, di mana user hanya mengisi salah satu form pada salah satu field pada form. Nah, seperti contoh test tab-nya,
user masuk ke dalam halaman data transaksi, kemudian menambah field transaksi. User menginputkan data tanggal transaksi yaitu 2023 bulan 1 tanggal 4 dan mengosongi form ongkir, DP, diskon, dan quantity yang mana hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk bukti errornya seperti yang tertampil di sini. Untuk edit, di sini skenario pengujiannya adalah valid, di mana user dapat mengubah semua data yang ada pada form tanggal transaksi. User masuk ke dalam data transaksi, kemudian mengklik edit transaksi. User mengubah semua data transaksi tanpa mengosongi form, seperti tanggal transaksi dari yang semula tanggal 4 diubah menjadi tanggal 5. Hasil yang diharapkan sesuai dengan harapan karena berhasil. Nah, untuk form delete, skenario pengujiannya adalah valid, di mana user memilih data yang akan dihapus. Untuk tes step-nya, klik hapus data yang tidak diperlukan. Nah, hasil yang diharapkan adalah saat user mengeklik hapus data, akan menampilkan pesan bahwa apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika user mengklik OK, maka data akan terhapus. Sedangkan apabila user mengeklik cancel, maka data tersebut tidak akan terhapus dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Untuk yang selanjutnya, pengujian fitur data surat jalan. Untuk pengujian fitur data surat jalan, yang pertama tambah data surat jalan dengan kondisi valid. Kemudian skenario pengujiannya adalah user menginputkan semua data pada form ya, seperti tanggal surat jalan, nama bibit, TTY, satuan, serta keterangan. Langkah-langkahnya, yang pertama user masuk ke halaman data surat jalan, kemudian klik tambah surat jalan. Selanjutnya user menginputkan semua data surat jalan tanpa mengosongi form, seperti contoh tanggal surat jalan 2023 bulan 1 tanggal 4 dengan nama bibit mangga, GTY 2, satuan polybag, keterangan lunas. Hasil yang diharapkan, data yang diinputkan akan tampil di halaman data surat jalan. Hasil aktual sesuai harapan dengan bukti pengujian sebagai berikut. Oke, selanjutnya edit data surat jalan ya dengan kondisi valid. Skenario pengujiannya yaitu user mengubah semua data di form tanggal surat jalan. Dengan langkah-langkahnya yang pertama, user masuk ke halaman data surat jalan, kemudian klik edit surat jalan. Kemudian selanjutnya user mengubah semua data surat jalan tanpa mengosongi form. Seperti contoh di bawah ya. Tanggal surat jalan yang semula 2023 bulan 1 tanggal 4 diubah menjadi 2023 bulan 1 tanggal 5. Hasil yang diharapkan, data yang diinputkan akan tampil di halaman data surat jalan. Hasil aktualnya sesuai harapan. Selanjutnya, tes hapus data surat jalan dengan kondisi valid. Dengan skenario pengujian, memilih data yang dihapus. Langkah-langkahnya, yang pertama klik hapus data yang tidak diperlukan. Dan hasil yang diharapkan menampilkan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika klik OK, data akan terhapus. Jika klik cancel, data masih ada dan tidak terhapus. Dan hasilnya sesuai harapan. Bukti pengujiannya seperti di bawah, pada gambar di bawah. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.